gembel. Dari pukul 7 sampai 12 tindakan yang saya lakukan itu NGT pemasangan NGT tujuannya agar pasien lebih mudah untuk makan atau minum selat. Dengan pasien usia 69 tahun. Diagnosa pasca operasi. Orang komedi 1 2 3 4 5 6. Ya izin memulai sidang ini. Alatnya ada selang lambung, tapi ukurannya disesuaikan dengan usia. Ini untuk anak, ini untuk dewasa. Kemudian harusnya ini ada di plastiknya, ada di tempatnya. Steril. Kalau sudah digunakan maka sudah lepas dari plastik. Karena harus steril. Yeah. Karena harus masuk ke Plastik. ya pencernaan masuk, terutama ke lambung. Iya. Jangan sampai salah ke paru. Paru. Jadi bukan seperti ini ya. Lanjut, yang kedua ada jelly. Karena jangan jelly diganti sama lotion. Jelly fungsinya adalah untuk memberikan Pelumas. pada selang NGT-nya biar masuk kan melalui Hidung. Bayangkan kalau misalnya nggak dikasih pelumas, ya sakit nggak, perih nggak? Ini ceritanya jelinya. Terus lalu ada stetoskop. Stetoskop ini gunanya untuk mengecek apakah benar si selang NGT-nya itu masuk ke lambung atau nanti salah masuk ke Paru. Lalu ada bengkok, squid 10 cc. Squid tadi nggak ada, nanti pakai ini aja langsung kalian. Ini squid yang digunakan untuk memberi makannya, sekaligus nanti untuk mengecek dengan stetoskop apakah benar masuk ke lambung, benar posisinya lah, posisi yang ini. Lanjut, lalu ada bengkok, tempat sampah, ada handuk, dan selak, ya. Lalu penutup selang lambung, Kalau ini tipe yang tidak ada tutupnya, nanti gua ajarkan bagaimana caranya untuk menutupnya. Kemudian kalau yang ini ada penutupnya, ya. Jadi ada tutupnya. Lalu ada plester dan juga gunting, pakainya mikropor. Karena pakai mikropor berarti sebenarnya tidak perlu menggunakan gunting. Tapi kalau misalnya menggunakan plester, silakan menggunakan gunting. Lalu ada spatulida. Sebenarnya kalau orang bilang tidak ada kelainan, tidak usah menggunakan ini. Khawatirnya maksudnya terbuka untuk melihat apakah benar posisinya. Dan terakhir ada tisu. Tisu karena makan, ini kan memberikan makan atau minum, berarti untuk mengelap, ya. Masuknya bukan mulut tapi tetap dari hidung. Siapa tahu ketika kamu memberikan makan tumpah-tumpah kemana-mana, ya. Jadi dengan dikeluarkan alat terminasi memberikan pada pasien bukan terminasi ya. Kalau terminasi itu tahap terakhir. Tahap apa kalau masuk awal? Ini jangan lupa karena mau memberikan makan maka harus ada makanannya. Ya, makanan karena melalui selang berarti makanannya harus cair.
Air. Ini yang ibu siapkan adalah air putih dan air susu. Mau susu, mau kopi juga boleh aja. Siapa tahu memang pasiennya ada kesulitan menelan, makanya tidak bisa makan melalui mulut. Ya, jadi bisa kopi, bisa apapun. Kalau pasiennya sehat-sehat aja, tidak ada penyakit penyertanya, hanya kesulitan dalam menelan, ya, maka selagi tidak membahayakan makanannya bisa. Yang penting adalah makanan yang akan diberikan harus berupa air. Ya, kalau kental ya nanti nyangkut di selangnya, nggak bisa. Bubur ya. Enak nggak kira-kira kalau orang yang makan pakai ini? Enggak. Bisa ngerasain rasa kopi nggak? Enggak. Enggak lah. Semuanya karena langsung dia fast track. Jalurnya fast track langsung masuk ke Bong. Yang penting kenyang. Oke, cukup? Alat-alatnya cukup? Jangan lupa handscoon. Ya. Karena ketika nanti mengoleskan selangnya itu gelnya nanti dioleskan kemudian diratakan gitu ya, kita kalinya pas. Kalau nggak pakai handscoon kira-kira steril nggak? Enggak. Mau masuk ke Bong. ya, ya lanjut. Pasien terserah kamu. Hari ini saya akan melakukan tindakan pemasangan yang dalam menggunakan selang yang bertujuan untuk menggunakan ilmu pada saat makan dan minum. Waktunya kurang lebih 10 menit. Prosedurnya mengikuti saya. Apakah itu berarti? Apakah itu bersedia? Jadi kalau bersedia saya izin memakai APD dulu ya. Nanti ketika mau komunikasi, saya akan melakukan pemasangan NGT. NGT itu alat yang akan dipasang, nanti masuk melalui lubang ibu-ibu, kemudian nanti masuk langsung ke lambung. Nanti ibu bantu menelan ya, seperti itu. Ya, dijelaskan. Jangan hanya akan melakukan pemasangan NGT. Gimana ibu? Apakah keberatan? Oh iya, enggak. Memang saya ada kesulitan di sana. Ya, jangan tiba-tiba kamu ke situ pasiennya nggak mau, sakit dong hidung saya. Karena ibu agar apa namanya kebutuhan nutrisi ibu tercukupi, karena ibu ada kesulitan menelan atau bisa itu pas operasi. Biasanya pasien-pasien seperti ini mungkin pasien yang kondisinya sudah memburuk, atau kalau memang di apa area mulutnya itu ada kelainan. Ya. Pokoknya tidak bisa makan melalui Mulut. ya. Sama katanya ya. Apa ya Dan? Lah batuk dong Bu, emang batuk. Kalau nempel ke sini harus steril. Ibu nggak haus gue. Ibu pakai stetoskop kayaknya. Nanti kan diajarin. Sabar ya. Sabar ya. Sabar ya. Iya, Bu. Nih, sebenarnya kan tadi ibu udah bilang ya, kalau sesuai SOP mana? Berikan salam, jelaskan tujuan, tanyakan prosedur, cuci tangan, dekatkan alat. Kenapa udah langsung menggunakan handscoon? Parah. Nonton gue nih. Atur posisi, kan tadi sudah persetujuan. Tadi posisinya baterai siapa? Mel. Ini steril kan? Jadi tidak bisa digunakan langsung. Ya. Atur posisi
posisi. Tadi kan sudah setuju atur posisinya apa? Setengah Huruf. semicolon. Mana remote-nya? Ya. Ibu saya atur posisi dulu ya Ibu, setengah duduk ya. Dah. Ini cuci tangannya harusnya dari awal ya, sudah masuk ke sini sudah cuci tangan. Siap, pokoknya dari yang verifikasi data selesai cuci tangan dan menyiapkan alat. Alatnya sudah didekatkan. Nah kemudian letakkan handuk handscootnya di sini sini perawatnya yang lain. Pasang handuk di bawah. Di bawah kepala pasien. Kalau di bawah kepala sudah memandikan kan? Iya. Sudah oral hygiene taruhnya di mana? Di dada. Oh. Kalau mas keramas di bawah kepala nggak? Di bawah kepala. Bangun dulu dong pasien. Kemudian baca yang lain dulu. Yang mana tadi? Ya, sekarang karena nanti posisinya ada air, Ibu tambahkan perlak. Ya. Tambahkan perlak, tapi nanti kalau sudah mau masukin makanan, ya. Tapi karena nanti gunakan handscoon, ya. Jadi nanti di sini harus kelihatan dulu PX-nya, karena mau diukur dulu selangnya. Jadi handscoonnya nanti dulu kamu kan di sini ada plastik ya. Sebelum menggunakan plastik ini dibuka dulu. Di situ ada plastik yang itu nggak sih? Yang steril? Kayaknya ada deh. Yang biru. Oh ya, plastik apa aja ada nggak? Plastik apa aja ada nggak? Itu plastik apa tuh? Itu dipegang Plastik yang di lemari sana ada deh kayaknya. Yang plastik steril satu aja. Masukin aja ke sini ya. Tapi kalau ini kan nggak bisa dibuka begitu. Udah masuk steril lagi. Jadi kan katanya kalau misalnya itu kan posisinya panjang ini ya. Posisinya gini. Kalau sesuai tempatnya posisinya panjang. Posisinya panjang begini. Gini ya. Nanti kamu dibuka. Anggap ya ini dibagi dua. Kan misalnya ini posisinya kamu kan belum pakai handscoon kan. Nah disobek, dibuka. Ya, dibuka nggak usah semuanya karena kan nanti nggak steril ya. Dibuka baru pasang handscoon. Ya, mana tadi yang udah pasang handscoon? Nah, udah pasang handscoon. Kemudian kita akan ngapain? Ukur. Ya, ukur panjang selang lambung dengan cara mengukurnya dari pangkal hidung ke telinga baru ke bawah. Ya, ke prosesus sigmoideus ya. Ya, Neng. Terus jangan sampai nempel kemana-mana, pegang. Jangan sampai nempel kemana-mana.
kalau nggak ditanya sama Bu ya. Digulung dulu, digulung. Ya, kayak gini ya. Ini anggap ibu udah pakai handscoon ya. Ini mah. Ini mau ngukur, maaf ya. Ini apa namanya? Udah pakai handscoon kan? Nah, jangan sampai ini nempel kemana-mana. Dari hidung, ini ya, harusnya ininya. Nah, ini hidung ke, jangan dipegang. Oke, ini step Real. dari hidung ke telinga. Ya, pasiennya gini. Gini ya. Nah, sudah, baru ditarik lagi dari telinga ya ke proses ini ya. PX. Tengah kan? Nah, udah kan? Nah, ini kan tadi ada apa? Mikrofon. Terusnya mikrofon udah di itu ya? Masih ada. Yang tidur. Sudah? Ini kan sudah ukur panjang. Nah, kemudian ini kan tadi yang sudah oh enggak, ini yang mau ujungnya. Ya. Ya, dikasih dari ujung sampai sini langsung. Sebenarnya kan untuk masuk sini. Ya kalau misalnya kamu mau ya langsung karena kan nanti masuk semua ya. Tapi biasanya kalau di sini nanti banyak, nanti akan ke sini. Ya. Kasih lagi. Jadi nanti kalau misalnya mau posisinya yang penting posisinya jangan sampai kan ini kan udah kamu mau apa-apain juga boleh. Karena kan ini sudah ada tandanya. Misalnya ya. Begini yang penting ya. Ini tinggal di oles ya, oles sudah. Kemudian masukkan selang lambung ke salah satu lubang hidung dengan posisi kepala ekstensi. Bila selang sudah sampai ke arah paling, posisi kepala fleksi. Bila pasien batuk, berhenti memasukkan selang lambung dan anjurkan pasien nafas dalam. Setelah rileks, dilanjutkan dengan memasukkan kembali selang lambung. Sini di SOP tidak ada kalian mengobservasi hidungnya ya. Yang baik adalah sebelum kamu melakukan pemasangan, setelah komunikasi dengan pasien-pasien yang setuju, kamu lihat kondisi hidungnya. Kira-kira hidung mana yang bisa dipasang ya, dengan melihat areanya, apakah ada kemerahan, apakah ada luka di daerah hidungnya, terus misalnya apakah ada kotoran di hidungnya. Kalau misalnya ada kotoran, ada sisa-sisa apa? Ya, lendir, bersihkan dulu dengan cotton bud misalnya, ya. Terus pastikan dia tidak misalnya sedang dalam kondisi pilek. Kadang-kadang kan pilek ada salah satu ya. Ya misalnya boleh misalnya agak membuang apa namanya? Ingus. Darah. Misalnya gini dulu. Udah. Berarti pastikan dia lancar. Nah kalau sudah, misalnya ibu mau dipasang di kanan atau kiri? Kanan. Nah, kalau memang sudah kanan, ibu sudah ya mau dipasang, dimasukkan sambil pelan-pelan nanti bisa kok. Kamu ada yang mau dipasang nggak? Tapi nanti Gaji. kalau mau ini kan sebenarnya nggak apa-apa. Orang sehat juga sih. Gaji mau teh. Ya, nanti dipasang. Lagi sehat nih. Ibu bantu tarik nafas ya. Kan
tadi kan sudah dikasih jelly ya. Satu tarik nafas ya. Wewe enggak, Bu? Apa? Wewe enggak? Enggak. Itu Kinara. Masuk. Nah, udah. Saya sudah masuk ke sini, ya. Nanti kan di sini, ya nggak? Ya. Nanti di sini kan. Nah, nanti di sini dipasang mikrofon. Or. Ya. Nanti kan di sini misalnya. Nanti posisinya biar nempel kan. Jadi kayak Bentuk. nanti kan masuk ke sini. Nanti di sini. Ini pastikan tidak terbuka ya. Karena tadi ibu ngambil itu ya. Sorry, harus masuk sampai ke sini dulu. Sorry. Harus sampai ke sini. Ya. Paling banyak di sini. Batasnya kan? Sudah. Nanti ini tadi kalau mau tahu caranya biar nggak masuk, tadi kan kayak gini ya. Nih, dari sini dari awal udah diginiin. Karena ini ada tutupnya. Dari awal sudah giniin. Jadi pas masuk nih, mulai masuk udah dikunci. Ini yang nggak ada tutupnya. Lihat ya, ini kunci utama. Ya. Masukin. Terus. Telan ibu ya. Sakit nggak ibu? Enggak. Terus ibu. Nah, baru dipang. Pasang. Nah, ini kan sudah dikunci. Mau ditutup kan? Kamu nggak mungkin selamanya megang begini kan? Nah, masukkan. Karena ini tidak ada tutupnya. Jelas? Jangan sampai terbuka. Nanti jangan karena ini sudah masuk. Ya. Sudah masuk. Kalau misalnya posisinya terbuka, udara masuk nggak? Masuk. Hasilnya nanti kembung nggak? Bumbung. Jadi dari awal ketika mau masuk, pastikan Kunci. Ini NGT yang tidak ada tutup. Tutup. Kan kita nggak tahu kamu nanti dapatnya NGT yang seperti apa. Ya mudah-mudahan sudah seperti ini. Yang ada Tutupnya. Nah, kalau yang ada tutupnya seperti ini. Nanti baru bisa dilepas. Di sini kan nanti kan di sini. Jangan nempel. Ya. Kalau masukin cairannya, Bu. Itu ya, Bu. Bu, kalau kayak gitu udah satu kali masang aja, Bu, buat berhari-hari, Bu. Itu satu kali masang aja buat berhari-hari bisa. Ini kalau misalnya 2 minggu paling lama. Oh. Kalau misalnya yang ada tutupnya, dari awal, mau dimasukkan harus pastikan tertutup. Tutup. Itu buat bayi ya, Bu? Kalau mau takutnya kamu di sini ada masuk udara, ya boleh kayak gitu dulu. Takut ya misalnya ini kenceng atau apa ya kayak gini nggak boleh. Ya. Masukin kayak tadi, tret sampai ini, ya. Baru di plaster.
kemudian dibuka, ya. Sudah tertutup, ya. Jadi nggak usah diiniin, ya. Sudah kan, sudah terpasang, baru dipasang inner pas khawatir tiba. Ini kan ceritanya udah masuk ya, masuk ke lambung kan. Ini ngomongnya bener sih, Bang. Kayak orang berantem deh. Ya. Terus apa kalau di SOP? Selanjutnya, cek apakah selang lambung masuk peralatan dengan cara menghisap cairan lambung atau masukkan udara 5-10 cc melalui squid 10 cc dan dengarkan menggunakan stetoskop pada perut kiri kuadran atas. Jika terdengar suara udara di lambung, plester selang lambung ke ujung hidung. Oke. Kalau kita mau tadi cara satu dengan menghisap, berarti posisinya si NGT-nya terbuka apa tertutup? Kayak posisinya kayak gini apa kayak gini? Gitu. Kayak gini. Itu. Kalau menghisap, berarti masih Oh, posisi tertutup. awal ya. Heeh. Karena mau dihisap. Iya. Jangan lupa posisi kunci harus siap sedia. Ini posisi untuk NGT yang tidak ada Tutup. Itu cairan mau lambung. dihisap kan? Mau dihisap, masukkan posisinya benar-benar harus tertutup. Ya. Jangan sampai ada udara masuk. Ya. Baru Jangan sampai ada celah. Jangan lupa. Baru Sap. ada nggak cairan? Kira-kira kalau masuk ke lambung ada cairan Ada, atau Bu. tidak? Ada. Kalau misalnya masuk ke paru-paru, Ada. tahu ya? Tahu ya? Tahu. Oke, sekarang cara yang nanti ada 3 cara yang nggak ada di situ. Ini harus otomatis ya, harus Matis. dikunci. Nah, sekarang cara yang dimasukkan udara. Udara. Ya. Siapkan apa? Dianggap tadi dikunci lagi ya. Ngantuk ya, Mei? Aku juga. Ceritanya masuk ya. Ceritanya masuk ya. Ceritanya masuk ya. Ceritanya masuk ya. Astagfirullahaladzim. Kita mau berapa cc? Misalnya 10 cc. Ini Iya. kan 10 di sini. Karena ini gede, ya udah kita masukin aja 20 lah ya. Udah ya, udah posisinya seperti ini. Ya kalau kayak gini nggak apa-apa sih. Ya. Seperti. Terus seperti. Kenapa? Nah, ini kan udah ada udara. Ya. Buka. Kemana? Posisi lambung sebelah mana? Kiri. Bawah kiri. Kiri kamu mana? Sini kan? Nah. Kok kedengeran, Bu? Ya makanya kalau mau pasang. Udah di sini. Pencet. Nanti bunyi apa? Udah. Tapi kalau nggak kedengeran sekali, Bu, kali-kali boleh. Nanti ada cara kan caranya udah ada 2 kan? Kamu mau pakai cara yang mana terserah kamu. Udah selesai. Ada yang nyari lagi. Lagi praktek. Udah. Ini posisi tetap ya. Kalau udah mau ditutup, mau di apa namanya? Di Mulutnya tuh berisik. ya kan? Ditutup
tutup lagi. Ya, Nah, tutup sekarang lagi. cara yang ketiga. Ibu butuh air. Ibu butuh Air. Kira-kira mau diapain? Masukin. Masukin kemana? Masukin ke squid? Ya, Ibu iya. mau ngecek apakah benar masuk ke lambung atau salah ke paru-paru. Apakah airnya dimasukin ke squid atau bagaimana? Sudah. Tidak ya. Nah, ibu mau ngecek. Cukup dimasukkan ke air. Nah, terus dibuka. Kira-kira yang masuk ke lambung airnya akan seperti apa? Tenang. Hah? Tenang. Tenang, tidak ada. Gelembung. Nah, kalau masuk ke paru-paru, Ada gelembung. Oh. jelas? Jelas. Lebih gampang mana? Lebih Air. gampang pakai. Air. Tapi di teori nggak ada di situ ya. Ibu sering pakainya ini. Ibu waktu omlet sering pakainya ini. Terus jangan lupa ya. Sebenarnya ini agak kalau misalnya yang nggak ada tutup agak ribet ya. Tapi kalau yang apa? Yang ada tutupnya cepet ya. Nah, pokoknya posisinya kayak gini ya. Red. Sudah, ini ngecek. Ini baru ngecek. Kemudian langkah selanjutnya Tutup selang lambung atau sambungkan selang lambung dengan kondisi. ya ini udah kan tutup atau ini sambungan dengan selang lambung, berarti bisa dengan tutup dengan ini. Terus apa lagi? Rapikan alat pasien dan lingkungannya. Berarti di situ nggak ada pemasangan ya? Oke, berarti ini SOP-nya hanya pemasangan. Tapi ibu mau kamu memberikan makan, karena nanti ketika di rumah sakit, ketika di home care atau di rukun nanti kamu memberikan makan ke pasien. Ibu hari ini ada ibu makannya susu dulu ya. Ini susu Diabetasol rasa coklat. Ya, karena ibu apa namanya ada riwayat penyakit diabetes, makanya sekarang makan susu ya. Nah, untuk pokoknya komunikasi itu ya sudah, makanannya sudah disiapkan. Harus ada, walaupun ini posisinya cair, tetap harus ada air putih. Ya, bagaimana caranya? Ini karena nggak masuk lambung, jadi ibu butuh ini buat nampung. Ini posisinya kalau mau diituin lagi nggak apa-apa ya. Lagi. Nah, tadi kan ini sudah ada splitnya. Nah, cakep. Cakep. Ya. Ibu cuman butuh ini aja kalau mau ngasih makan. Perhatikan Ayu dan kawan-kawan ya. Sebelum iya. Walaupun tadi ya mau memberi makan, mau ngasih susu, mau apapun, dikasih air putih dulu. Karena apa? Karena khawatir. Kalau ini kan posisinya masih bersih. Karena khawatir posisi selangnya ada kotoran atau apa. Jadi dibilas dulu. Bilas akhir pertama sama bilas akhir. Nah, ini ceritanya minum. Kalau kamu makan minum dulu kan? Iya. Ini gede banget. Bisa seperti ini.
aja gitu. Tapi menurut SOP-nya memang harus ini dulu gitu, di sini. Nanti baru makannya di sini. Nah, kan emang ini nggak dibutuhin nanti. Ya, tapi itu kita aja. Perhatikan ya, ini kan karena nggak itu, jadi ibu minum dulu ya, jangan sampai airnya nanti habis. Oh, salah, harus habis. Kalau bisa jangan sampai ada, yang penting ini ditutup. Cepet banget. Mana dikit. Apa sih? Enggak lah, satu part sampai. Ya, makanya pelan-pelan. Karena khawatir kalau habis di sini ada udara. Jelas. Baru misalnya, kalau nggak kayak gini juga nggak apa-apa. Misalnya yang penting posisinya tetap kayak gini. Itu kasih kopi ya, minum kopi ya ibu. Susu biar kosong. Ini hangat loh. Asam lambung. Enak banget ah. Aduh sayang banget. Ampun. Habisin ya Bu. Baru di lagi ya di gelas ya. Tumpah nggak itu? Ya, itu masih ada. Ya, pastikan pokoknya selangnya itu bersih. Iya. Selang ininya bersih. Karena kalau nggak bersih, nanti khawatir bukan, nanti berkerak di sini. Jadinya nanti pas mau ngasih makan lagi sudah susah. Ya, berarti nggak didorong pakai kecuali kalau misalnya tadi mau ngambil makannya susah, boleh aja kayak gini ya, boleh aja misalnya kamu mau ngambilnya posisinya ada yang sudah posisi sudah diambil, kan nanti susah ngasihnya harus misalnya nih makanan nih kayak gini juga boleh. Jam berapa sekarang? Ya, kayak gini boleh ya. Kapan lagi dong kita sholat? 10.51. Kayaknya balik. Ada gurunya nggak? Kalau kayak gini berarti kamu bisa lepas. Maaf ya. Maaf ya. Maaf. Ya, ya, bisa ya kayak gini ya. Gampangan ini? Iya. Boleh. Nggak pakai. Ya. Aduh, enak kan Bu? Gimana? Kan dia nggak bisa ngerasain. Di lambung. Ya. Di lambungnya dingin. Jadinya kamu biar nggak takut nggak itu ya. Iya Bu. Baru ditutup. Dita. Itu tinggalin aja ya. Apabila pasien ngamuk jadi bubur pakai bubur gitu, bubur sapi, bubur yang kayak gitu. Bubur yang dulu ya.
Iya ya, lu mau maju duluan. Oh, Gantiin gue ya. lah kok gantiin lu ngapain? Namanya mau maju. Ya kan lu maju duluan. Hah? Kenapa? Emang lu nggak bisa? Bisa gue keburu nggak sih? Itu ya. Lu mau kamar mandi? Iya keburu sekarang. Bisa nggak? Nggak emang mau nungguin terakhir habis nungguin sisa. Ibu sudah selesai makan, gimana rasanya? Nggak tahu. Ya emang pasti nggak tahu karena tidak melalui Lot. selesai makannya pemasangan ibu udah makan, sudah minum obat, gitu ya. Sekarang saya merapikan alat, nanti boleh selamat. Ya Allah si Yuni ngantuk ya. Nanti nggak usah pasang, nggak usah lepas ya. Kalau lepas sebenarnya gampang. Ini tinggal dibuka, ya. Kemudian ditarik aja. Kalau nyangkut itu kalau pencabutan tinggal ininya dibuka, ya. Kamu pakai berapa, Ti? Kemudian ditarik, ya. Bu, bantu nelen lagi, ambil nafas. Lu siap di bauti Ya, ambil nafas ibu lagi. Aku Ambil mau, nafas Ti. ibu lagi. Sampai ke ibu itu narik nafas sambil nafas ya. Oh iya, Udah selesai kan? ya, Mau bisa. tidur. Perhatikan alat. Sekarang enggak sekarang. Hah? Ya mentang-mentang Ambil apa? Kamu kuarter berapa? Satu. Maaf ya. Bed berapa? 2. Aku bed berapa ya? Bed 4 kayaknya. Tinggal dirapi. Kamar mandi mana? Dan Cuci tangan. Kemudian tadi kan sudah evaluasi ya. Mau ganti. Kalau mau dirapikan dulu apa komunikasi dulu? rapikan dulu baru komunikasi. Bu, tindakan saya sudah selesai. Udah, Bu. Ya, apa? Udah, Bu. Sudah selesai. Apri bangun Apri. Kenyang? Ya, kalau kenyang pasti kenyang karena kan masuk. Ibu sudah kenyang? Oh, apa ya Ibu, sementara Ibu makannya melalui selang ini dulu. Nanti insya Allah kalau sudah sembuh, nanti Ibu bisa makan melalui mulut. Ada yang mau ngasih ketukan lagi Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Ibu Ya. boleh istirahat. Mau pulang, mau tidur. Alat dulu dan mencuci tangan. Udah selesai.